Pakar China, kekuasaan Xi Jinping yang melemah membuat Partai Komunis China makin berbahaya. Menurut The Vision Times, pakar China Gordon Chang mengatakan kepada pembawa acara radio dan Prof. dan Amy Jacobson bahwa Xi Jinping dengan cepat kehilangan dukungan di dalam Partai Komunis China, PKC, yang memicu ketidakstabilan internal dan meningkatkan bahaya rezim tersebut di panggung global. Chang mempertanyakan kelayakan untuk memulai kembali pembicaraan dagang antara AS dan China, menyebutnya tidak realistis. Ia menolak klaim Menteri Keuangan Scott Bessent bahwa pembicaraan langsung antara Trump dan Xi dapat mengembalikan negosiasi ke jalurnya. Menurut Chang, Xi tidak lagi memegang cukup kekuasaan dalam partai untuk memimpin dialog yang berarti. Ia berargumen bahwa tahun-tahun di mana Xi memusatkan kekuasaan, menekan perbedaan pendapat, dan menerapkan kebijakan ekonomi yang kaku kini berbalik menjadi bumerang. Blok-blok kekuasaan utama, termasuk militer dan pejabat lokal, mulai melakukan perlawanan. Dengan melemahnya posisi Xi, Chang mengatakan bahwa panggilan telepon antara Trump dan Xi hanya akan menjadi percakapan dengan cangkang kosong dan tidak akan menghasilkan kesepakatan yang kredibel dalam perdagangan atau hal lainnya. Pada tanggal 2 Juni juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt mengonfirmasi bahwa panggilan telepon antara Trump dan Xi mungkin terjadi minggu ini. Namun, Beijing tidak memberikan tanggapan resmi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lin Jian, mengatakan kepada wartawan, "Saya tidak memiliki informasi yang bisa disampaikan." Chang memperingatkan bahwa para otokrat yang sedang berada dalam krisis seringkali bertindak agresif untuk mempertahankan kekuasaan. Meskipun ia tidak memperkirakan invasi segera ke Taiwan, ia mengutip meningkatnya provokasi militer oleh China terhadap Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Filipina, dan Australia. Ia memperingatkan bahwa Xi mungkin tidak memiliki kemauan atau kemampuan untuk meredakan ketegangan jika konflik meletus, yang berisiko memicu konflik regional yang dapat melibatkan Rusia dan Korea Utara sebagai sekutu PKC. Terkait tarif, Chang mendukung strategi Trump. Ia berpendapat bahwa meskipun pendekatan tersebut mungkin menimbulkan biaya jangka pendek, pendekatan itu diperlukan setelah puluhan tahun ketidakseimbangan perdagangan. Ia mencatat bahwa respons China pada tahun 2018 termasuk subsidi besar-besaran dan manipulasi mata uang. The Wall Street Journal melaporkan bahwa para eksportir China, dengan dukungan negara, bersiap menyerap hingga 65% dari tarif baru demi mempertahankan pangsa pasar global. Mengenai strategi, Many Chinas, banyak China, yang diusulkan oleh beberapa analis, yakni untuk mengeksploitasi perpecahan regional di China, Chang mengakui adanya ketegangan nyata antar provinsi yang mungkin meningkat selama gejolak politik. Namun, ia meragukan bahwa AS dapat secara efektif memanfaatkannya, mengingat meningkatnya kerahasiaan di dalam PKC dan keterbatasan intelijen Barat terhadap dinamika internal China. Chang juga mengangkat kekhawatiran tentang pengaruh PKC dalam dunia akademik Amerika. Ia mendukung pembatasan visa era Trump terhadap pelajar China, terutama setelah pidato kelulusan di Harvard secara terbuka mengangkat visi komunisme global Xi. Ia mengecam slogan-slogan PKC seperti komunitas masa depan bersama untuk umat manusia, sebagai kedok bagi ambisi imperialistik, dan menyerukan agar institusi-institusi seperti Harvard bertanggung jawab atas penyebaran narasi anti-Amerika. Sebagai penutup, Chang mendesak para pembuat kebijakan AS untuk menghadapi kenyataan, Xi bukan lagi orang kuat yang memegang kendali penuh, tetapi seorang pemimpin yang sedang goyah dan memimpin rezim yang terpecah belah. Dalam kondisi seperti itu, Beijing mungkin mengambil tindakan ekstrim atau gegabah untuk mempertahankan kekuasaan atau mengalihkan krisis, dan Washington harus siap.